pembayaran. Di situ kalian bisa lihat juga di uh, Google Classroom-nya ya, sudah saya up di situ. Bentar ya, Classroom. Bentar. Oke. Kelas A, kelas B sama ya. Nah, ini materinya udah muncul ya. Materinya notasi penutup tanah dan pembayangan gitu. Nanti bisa kalian buka di sini materinya. Kelas A juga sama. Kalau nggak salah nanti menyesuaikan harinya ya. Munculnya di hari Jumat kalau nggak salah. Oke. Ya, kita kembali lagi di materinya. Di sini bisa kalian baca ya. Nah, yang dipelajari kali ini yaitu menggambarkan perkerasan sebagai penutup tanah, yaitu notasinya ya, maksudnya notasi trotoar, rumput, bebatuan, dan air. Nah, perkerasan itu maksudnya ya eh, kayak pedestrian apa, kayak hal yang gimana ya, kayak jalan setapak itulah, kayak paving itu ya, itu perkerasan ya. Juga penutup tanah itu di situ ya, ground cover, rumput gitu ya. Kemudian selain itu juga dia dipelajari tentang teknik pembayangan, nah, disesuaikan dengan arah datangnya sinar. Nah, mungkin ini di minggu kemarin ya, di minggu kemarin kalian sudah mempelajari ini ya, sebagai tugas ya. Masih ingat apa sudah lupa atau belum dikerjakan? Sudah Masih dikerjakan? ingat Kak. Lupa Kak. Sudah, Pak. Sudah, iya. Nanti butuh waktu yang cukup lama ya untuk mengerjakannya ya. Mungkin Iya seharian Kak. penuh ya. Santai aja, proses ini dijalani ya. Jadi biar kalian terbiasa untuk memegang pensil ya, terutama ya. Nanti akan saya lihat di Google Classroom-nya, tugasnya bagaimana aja yang sudah dikumpulkan atau belum gitu ya. Kemarin juga ada yang konsultasi, saya share juga di grup WA ya. Nah, di sini aplikasinya, kalau kemarin masih terpisah-pisah itu ya, kalian gambarkan satu kotak gitu ya, untuk penutup tanahnya, yang mana ini semua ya, notasi-notasi rumput ya, penutup tanah ya. Nah, kombinasinya adalah seperti ini ya, nanti jadi pada suatu taman, mungkin taman belakang rumah itu ya, taman belakang rumah atau mungkin di depan gitu ya. Ini kombinasinya seperti ini, bisa kalian lihat notasi perkerasannya yang di bawah itu ya. Kita belum masukkan unsur notasi pohon ya, jadi bisa kalian lihat variasi-variasinya. Ya. Kenapa dibuat variasi ini? Ya untuk membedakan, ya. Untuk membedakan yang mana rumputnya yang jenis ini dan jenis yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau notasi-notasi ini semakin tebel, itu berarti semakin ada bayangannya gitu ya, semakin gelap gitu ya. Kalau notasinya semakin jarang, berarti dia semakin terang gitu ya. Untuk membedakannya seperti itu. Beda kalau di mata kuliah estetika dan matra, nantinya untuk jenis arsiran, ya jenis arsiran itu beda. Kalau di sini kita menggunakan arsirannya arsir garis seperti ini, main gelap terang ya. Jadi kerapatan atau kerenggangan. Tapi kalau mungkin di estetika dan matra itu nanti pakai gosok gitu ya, bisa pakai gosok juga. Tapi kalau di sini nggak boleh pakai gosok ya. Di sini harus pakai arsir yang semakin gelap atau terang gitu ya, semakin rapat atau renggang. Dan ini notasi penutup tanah ya untuk menentukan ini ya kontras dan keseimbangan dari gambar. Gitu. Bisa kalian baca di situ ya, corak yang paling rapat harus dipertahankan untuk bidang yang lebih sempit ya, seperti tadi ya. Jadi semakin gelap kalau semakin rapat. Gitu. Kemudian
Kemudian notasi-notasinya yang lain ya seperti ini ya. Ini ada contoh yang salah dan contoh yang benar gitu ya. Nah, tumpang tindih yang berlebihan itu ya kurang bagus sih gitu. Kemudian untuk pohon ya, pohon misalkan pohon A, pohon B gitu ya, notasinya nggak boleh sama gitu ya. Notasinya kalau sama nanti membingungkan, nggak bisa membedakan jenis pohonnya. Nah, pohonnya ini mungkin kalian juga pelajari tentang tajuk ya, tajuknya yang pohon konifer atau mungkin cemara gitu ya. Pohon yang meruncing itu akan berbeda dengan tajuk melebar, seperti mungkin di depan gedung B di Unitri itu kan juga ada apa ya kemarin kota Tibu ya apa ya itu kan tajuknya kayak payung gitu ya, nanti digambarkannya kan beda dengan tanaman konifer yang seperti jarum gitu ya, seperti yang ini. Kemudian yang berhimpit ini, kalau dua jenis pohon ini saling berhimpitan gini, ini masih kurang kurang pas gitu rasanya. Lebih bagus kalau ditembuskan seperti ini kan, yang contoh kiri salah, yang contoh kanan kan benar. Sekalian aja ditembuskan gitu ya untuk notasi pohonnya ya. Tapi ya diposisikan yang tinggi yang mana dia yang kelihatan gitu ya. Soalnya kan ini dilihat dari atas gitu untuk denah pohon gitu. Kemudian tumpang tindih yang jelas ya, tumpang tindih yang jelas tanpa mencampur adukan tepi-tepinya ya. Ini syaratnya seperti itu. Kemudian eh, simbol pohon bercabang kontras dengan semak yang di bawahnya. Ini kan ada percabangan-percabangannya gitu ya. Itu dibuat berbeda notasinya dengan yang di bawahnya. Bisa kalian lihat ya. Kalau yang di sini dia akan lebih kelihatan ya, karena notasi antara yang di bawahnya ini, notasi bentuk gambarnya akan berbeda dengan yang pohon yang tinggi ini. Tapi kalau yang di sini salah, soalnya kan kelihatan sama ya. Jadi kelihatan nanti bisa jadi tingginya itu sama gitu ya. Bisa jadi jenis pohonnya sama, kan membingungkan. Kalau di sini sekaligus dibedakan aja. Ini apa itu notasi-notasi tanaman ya. Nah, kemudian selain notasi tanaman, nanti juga ada notasi penutup tanah ya. Notasi penutup tanah. Di sini mungkin kalian bisa lihat ada apa ya? Kayak ketinggian kontur itu, kontur dari ketinggian tanah yang berbeda itu loh ya. Semakin tinggi nantinya akan dipisahkan seperti ini ya. Kalau kalian nanti ketemu di mata kuliah yang lain gitu ya, mungkin analisa tapak atau mungkin yang lain, nanti kan ada ketinggian kontur yang berbeda. Nah, cara menggambarkannya seperti ini. Jadi bisa jadi pakai notasi yang sama ya, notasinya dibuat garis melingkar dulu sesuai ketinggiannya ya. Kemudian notasi yang tengahnya yang garis-garis biasa, atau bisa pakai titik-titik ya. Kalau titik-titik ini mungkin sedikit menyiksa ya, karena posisi pensilnya harus tegak lurus dan diputar gitu ya. Tapi kalau garis dia akan lebih cepat gitu. Ini yang ada juga yang sebelah kiri ini dia tanpa digaris lengkung ya. Dia langsung garis-garis pendek-pendek gitu. Ini juga sama aja. Nanti bisa kalian pilih yang mana gitu ya untuk menentukan notasi penutup tanah ya untuk ketinggian tanah. Nah, kemudian yang di sini selain notasi ketinggian tanah, bentuk tanah juga ada bebatuan ya. Nah, bebatuan. Nah, di sini bisa kalian lihat bentuknya, ada yang bentuknya lancip ya, ada juga yang melingkar ya. Nah, ini bisa kalian pelajari. Kemudian ada juga yang garisnya lebih rapat, ini dia posisinya gelap ya. Tapi kalau yang renggang dia akan terang. Kemudian yang melingkar juga sama ya. Kalau melingkarnya mungkin lebih rapat, lebih gelap, sedangkan yang renggang yang jarang dia akan lebih terang. Masih penutup tanah untuk bebatuan.
Nah, ini untuk notasi berikutnya adalah air. Di sini kalian bisa menggambarkan bentuk sungainya dulu ya. Bisa kalian lihat di sini bedanya adalah garis terluarnya sungai dia akan lebih tebal ya. Jadi untuk membedakannya ini yang lebih tebal ya, melingkar ini ya. Tadi ada batuan ya, batuannya masuk di sini ya. Nah, di sini. Kemudian untuk menggambarkan air ya, bisa kalian gambarkan dengan garis yang panjang gitu ya. Garis yang panjang dan tipis gitu ya, tipis-tipis saja. Tapi kalau garis tebalnya dia posisinya di pinggir, di pinggiran. Bisa juga untuk garis yang ini ya, garis mungkin di kursor saya kurang kelihatan ya di layar HP. Di sini ada garis-garisnya ya, garis-garisnya panjang-panjang, bisa juga putus-putus gitu ya. Ini untuk menggambarkan notasi air juga. Nah, kemudian masih belum pindah dari air ya. Di sini kita gambarkan juga dengan kolam dan air mancur ya. Di sini mungkin bentuk kolamnya seperti persegi ini ya, persegi yang digabung ini ya, dua persegi yang digabung ini. Bentuknya seperti ini mungkin. Nah, di dalamnya ada airnya ya. Nah, notasi airnya seperti ini. Kalian nggak boleh pakai arsiran gosok ya, terus pakai arsiran garis seperti ini. Bisa vertikal, bisa horizontal ya, tergantung kalian gambarnya gimana. Atau juga bisa kotak ini ya. Nah, kotak ini. Nah, bisa kalian lihat juga di minggu lalu mungkin saya ingatkan sedikit bahwa gambar yang kalian bikin ada perpotongannya, setiap garis yang ada perpotongannya, di sini ada lebihannya ya. Bisa kalian lihat di kursor, mungkin nggak bergerak ya di layar kalian. Di ujung apa itu garisnya ya, di garis yang ini ya, garis ini dan ini ada perpotongan kecil ya. Nah, perpotongan kecil ini bagusnya wajib ada gitu ya. Jadi kelihatan garis perpotongannya gitu. Kemudian selain itu juga untuk melingkar juga bisa ya. Kalau kalian punya jangka ya, kalau pakai uang koin kesulitan ya, karena bentuk melingkaran yang kecil ini nggak mungkin digambarkan dengan uang koin. Ini bisa pakai jangka, kemudian jangkanya dibesarkan diameternya besar gitu ya. Nah, untuk menggambarkan air mancur ya di sini karena kita lihat ada gelombangnya ya, gelombang kalau kalian lihat tegak lurus dari atas, denah ya. Denah itu gambarnya wajib tegak lurus dari atas ya. Yang enggak ada bayangan apa itu enggak ada kayak posisi miringnya itu enggak ada. Jadi tegak lurus dari atas. Ya. Dari mata manusia yang melihat dari atas itu ya, tegak lurus itu denah ya. Kemudian di sini dikatakan riak memusat dari air mancur ini ya. Kemudian buat bagan garis batu pensil yang halus. Nah, ini bisa kalian buat dengan jangka tadi. Kemudian ini juga sama dibuat dari jangka juga bisa. Sedangkan garis yang tipis-tipis yang kecil-kecil ini adalah bayangan dari kolamnya ini ya. Kolamnya kan punya ketinggian juga gitu ya. Jadi posisi sinarnya ada di bawah gitu. Di bawah sebelah kanan. Sorry. Ini kebalik ya saya dari atas sebelah kiri ya di sini ya. Jadi kelihatan dinding untuk bayangannya ya di sini. Posisi sinarnya dari kiri atas di sini ya. Nanti entah itu bayangan dari lampu atau sinar matahari. Kemudian bisa juga kalian gambarkan ya, tapi mungkin kurang kelihatan notasi airnya ya. Jadi tipis-tipis ini juga nggak apa-apa ya. Posisi kanan bawah itu ya, gambar kanan bawah. Ini juga masih di notasi permukaan tekstur permukaan air ya. Jadi bisa kalian gambarkan tipis-tipis ya. Seperti ini. Kalian ini pakai penggaris ya. Bisa kalian gambarkan garisnya ini yang tebal untuk garis tebal untuk digambarkan ya tipis-tipis seperti ini.
Nah, kita sudah mulai main di perkerasan, ya. Ini variasi lain, variasi lagi, ya. Variasi tambahan dari yang minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita fokus di rumput, nah sekarang kita ke batuan. Ya. Bisa kalian lihat ini adalah batu setapak ya, jalan setapak dari batu. Ada variasi banyak macamnya di sini. Yang pertama adalah di kiri atas ini ada lingkaran-lingkaran ini ya, lingkaran besar, lingkaran kecil itu ya. Kemudian yang sebelah sini ada, yang tengahnya adalah titik-titik ya, yang titik-titiknya yang padat berada di bagian tepi, tengahnya ini lebih terang ya, kosong gitu. Kemudian ada juga batuan tempel ya, batu-batu tempel yang mana seperti bentuk persegi itu, tapi ujungnya dia membulat gitu ya. Ujungnya membulat. Nah, variasi bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga sama dengan yang gambar sebelah kiri tadi, tapi ini kotak ya. Jadi ujungnya itu kotak. Nah, ini kalian ingat bahwa perpotongan bentuk itu pasti ada garis perpotongannya itu muncul kan gitu ya. Nah, ini ada kotak besar, ada kotak kecil, ada persegi panjang. Nah, yang variasinya seperti itu. Kemudian ada juga yang bersudut ya, bersudut banyak gitu. Mungkin bisa segi 5 atau lebih ya. Nah, ini batuan tempel juga. Kemudian ada juga batuan tempel, batuan lempeng yang melingkar, ini juga ada ya. Kemudian juga ada yang kotak seperti ini. Jadi ini adalah variasi gambar penutup tanah ya. Nanti akan kalian gambarkan juga di minggu ini ya. Tugas minggu ini jangan khawatir. Nanti kalau bingung nggak ada tugas, ini saya kasih. Oke, ini variasi penggunaannya ya. Kalau kita lihat dari atas posisinya, jadi seperti ini. Notasi-notasi tersebut juga mewakili dari bentukan yang sebenarnya ya. Jadi kalau kalian lihat denah-denah taman itu tidak selalu bentukannya kotak ya. Ada juga bentukan yang organik atau melingkar ya, lembut seperti itu. Jadi ini bentukannya organik banget gitu ya. Ini yang sebelah gambar atas gitu ya, untuk bentukan organik. Kemudian bisa kalian lihat, bisa kalian logika ya, bentukan batu tempel ya seperti itu. Kemudian ada juga bentukan, entah ini bentukan kolam atau kalau dari atas bisa atap ya, juga hampir sama ya untuk bentukan kolam ataupun atap. Tadi kolam kita pelajari ada bentukan notasi arsirnya si air tadi kan juga garis-garis ya. Ini juga berlaku juga mirip atap ya, atap juga mirip seperti ini. Bisa kalian lihat posisinya seperti itu. Kemudian kita geser lagi notasi bebatuan lainnya ya. Nah, ini batuan yang dipotong persegi. Gitu ya. Kemudian ini ada geladak ya. Ya mungkin kayak atap yang dilihat dari atas itu ya, memang. Nah, ini variasinya ada yang kotak ya. Jalan setapaknya ada yang melengkung gitu. Nah, ini bisa kalian pelajari juga. Nah, ini sekarang kita ke bayangan ya. Tadi kan notasi-notasi perkerasan sudah ya, notasi batu alam, kemudian ada notasi tanaman tadi ya untuk sekilas, ataupun notasi gabungan dari yang minggu kemarin. Nah, di sini bisa kalian lihat bayangan ya. Bayangan itu muncul ketika ada sinarnya ya, ada sinar, mungkin sinar matahari atau sinar lampu. Kemudian arah, kalau ini matahari ya, jadi arah mataharinya dari kiri atas, bayangannya ada di kanan bawah. Gitu ya. Ukuran bayangannya ya senada ya, seukuran dengan pohonnya. Gitu ya. Kalau pohonnya cuma melingkar gini aja, ya dibuat bayangannya juga sama, melingkar gitu ya. Jangan beda-beda arahnya gitu ya. Nah, arahnya searah semua. Kecuali kalau memang lampu ya, lampu yang spotlight itu nanti bayangannya kan ke segala arah ya, karena lampu-lampu downlight itu ya, lampu dari atas atau bawah itu ya, nanti kan cahayanya kan memutar gitu ya. Pokoknya bayangan itu kan berlawanan dengan arah datangnya sinar gitu ya. Intinya bisa kalian logika. Nah ini dari notasi pohon bisa kalian siapkan
terutama ya, ada jangka, kemudian ukurannya dipaskan ya. Mulailah dengan hal sederhana dulu ya. Jadi di sini membuat notasi lingkaran untuk pohon ya. Kemudian ini sama-sama lingkarannya semua ya. Kemudian kalian buat juga lingkaran ya untuk menentukan bayangannya. Kemudian bisa kalian lihat ini ada notasi yang ditebalkan ya, ada garis yang ditebalkan ya, ada garis yang tipis di sini. Untuk bayangan nggak perlu tebal, nanti kan dihapus ya untuk garis bantunya gitu. Sedangkan garis yang tebal ini yang kita pertahankan. Ini juga sama untuk notasi tanaman yang kedua ini, tajuknya masih melingkar ya, tapi dia seperti bergerigi seperti ini. Ini bisa diblok untuk bayangannya, bisa juga hanya diarsir aja gitu ya. Buat notasi pohon. Bisa juga ini yang cukup rancak ya untuk notasi pohonnya ya. Ini untuk membedakan dengan pohon yang lainnya gitu ya. Nah, bentuknya ini juga harus ngikuti ya, harus ngikuti pohonnya ya. Lekuk-lekuknya ini ya, lekuk-lekuknya harus ngikuti pohonnya. Ya. Kemudian bisa kalian blok atau diarsir aja. Untuk bayangan seperti itu ya. Ikuti bentukan aslinya. Tapi kalau di sini mungkin lekukannya cukup banyak ya, nggak apa itu masih dalam bentuk lingkaran ya nggak apa-apa ya. Contohnya seperti itu. Nah ini untuk tanaman konifer ya. Kalau yang tadi kan tanaman yang tajuknya membulat ya. Kalau yang ini konifer atau berdaun jarum dan dia runcing ya kayak cemara gitu ya. Arsirannya seperti ini, daun runcing ya. Juga sama, pertama dibikin lingkarannya dulu, kemudian yang kedua untuk lingkaran bayangan gitu ya. Ini sama aja seperti itu. Tapi bisa kalian lihat posisi tebal tipisnya di bagian mana. Oke, nah sekarang kita gabungkan dengan rumah ya atau bangunan. Ini juga kalian perhatikan posisi sinarnya ya. Nanti harus searah sama notasi pohonnya gitu ya. Jangan sampai sinarnya bayangannya yang satunya di kiri, satunya di kanan kan lucu itu. Tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, di sini bisa kalian bayangkan bentuk dari rumahnya bagaimana untuk membuat garis bayangannya ya. Nah, seperti ini ya. Notasi garis batunya ya, garis batu bayangan ya. Untuk menunjukkan rumah itu 3 dimensi ya. Jadi dikasih bayangan seperti ini. Jangan hanya bayangannya mengikuti kotak aja, nanti dikira balok ya, bukan rumah gitu. Kalau rumah kan ada bentuk limasan dari rumahnya itu gitu. Jadi kelihatan bayangannya juga mengikuti bentuk limasannya rumah. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar kiri bawah ya. Untuk arsiran ya. Arsirannya yang paling terang ini nggak diarsir ya, supaya dia itu kan terang, kelihatan terang. Sedangkan yang garis-garis ini mulai samar-samar gelap, sedangkan yang gelap total itu di blok ya. Di blok bisa pakai pensil yang ditebalkan, atau pakai spidol ya, sesuai kebutuhan ya. Tapi kalau gabungan pensil spidol nanti kelihatan jelek, jadinya pakai pensil aja yang diarsir. Ngarsirnya pun juga jangan arsiran yang segala arah gitu. Jadi arsirannya searah gitu biar lebih bagus arsirannya. Kalau ke segala arah nanti kelihatan nggak rapi gitu ya. Nah ini kita masih di bayangan ya, di bayangan. Bisa kalian lihat ini aplikasi dari yang dijelaskan sebelumnya, ada notasi pohon, notasi rumah ya, ada bayangannya juga gitu. Kalian perhatikan arah datangnya sinar dan arah bayangannya gitu ya. Bisa kalian perhatikan juga mana yang harus diarsir rapat dan renggang ya. Rapat itu untuk menunjukkan kegelapan, sedang renggang untuk lebih menunjukkan lebih sinarnya terang. Nah ini kombinasi dari yang kita pelajari di
di sini ada unsurnya, ada ya, kemudian ada notasi pohon. Batu alam ya, atau mungkin arsiran rumput dan seterusnya. Kalian putuskan dulu arah cahayanya di mana sehingga kita bisa menentukan arah bayangannya. Masih cukup jelas ya kedengaran ya sampai sekarang ya. Ini masih loading komputer saya. Yang lainnya bisa ngikuti ya penjelasan dari saya tadi ya. Ya, Pak. Oke, ini laptop saya masih loading. Tadi agak putus-putus sedikit, Pak. Agak putus-putus sedikit ya. Oke. Nanti ada penugasan di minggu ke depan ya, seminggu ke depan. Kalian bikin juga kotak-kotak lagi ya. Jadi kalian bikin kotak-kotak lagi untuk mengisikan arsirannya ya. Nanti jam 11 ada kuliah lagi ya. Atau kuliahnya hari ini aja? Ada Pak, ada. Iya, jam 11 ada Pak. Oh. 2020 ya, yang kuliah ya. Masih nah, di 2 slide terakhir itu bisa kalian lihat ya, di previewnya itu ada gambar kotak-kotak gitu ya. Nah, nanti penugasannya di situ ya. Ini belum, sorry masih nge-hang untuk laptopnya. Nah, sambil nunggu laptopnya ya, sambil nunggu PowerPoint-nya tadi, saya kemarin juga sempat nge-share untuk buku pegangan yang bisa dipakai ya di sini. Kalau kalian lihat di Google Classroom masing-masing di kelas ataupun kelas B, nanti ada buku yang bisa dipelajari. Yang pertama pensil sketching, ini pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau kalian masih kurang memahami, kalian saya anjurkan untuk membuka buku panduan ini. Nah, di sini ini yang buku yang saya scan ya. Ketemu dulu. Nah, ini judulnya ini ya, panduan ujian saringan masuk gambar arsitektur. Nah, di situ ini menurut saya penting sekali ya, kalau kalian ingin belajar teknik untuk membuat garis gitu ya. Nah, ini juga diajari kemarin membuat garis bentuknya bagaimana gitu ya. Kemudian cara memegang pensil, kemudian ini ya bentuk-bentuk ya, mulai belajar bentuk-bentuk. Nah, ini arsiran-arsirannya ya, contoh-contoh arsiran seperti kemarin, vertikal, horizontal, diagonal, silang dan seterusnya. Nah, ini ada 2 macam arsiran ya, arsiran yang gosok dan garis gitu ya. Nah, arsiran garis ini yang dianjurkan yang diwajibkan di dasar gambar teknik ini. Kalian hanya boleh mengarsir dengan menggaris ya, membuat garis. Tapi kalau arsiran gosok itu seperti arsiran yang kalian arsir dulu, kemudian kalian gosok pakai kapas itu ya, kelihatan gosoknya. Nah, di sini kurang dianjurkan. Oke, dianjurkan ya.
baca ya, tapi belum ini karena kayak buku ini kan antara dasar gambar teknik dan estetika dan matra. Ya. Kalau ini lebih ke bentuk kayak di mata kuliah estetika dan matra. Ini bisa kalian pelajari juga dibaca ya. Nah, seperti itu. Ini ada pola gelap terang ya, ada gelap terangnya. Ini mulai belajar arsiran, ya. Ini mulai bikin perspektif. Nah ini di setelah minggu ke-7, setelah UTS nanti kalian pelajari perspektif seperti ini diajarkan oleh Pak Hendra ya nantinya gitu. Ya, nanti bentuk-bentuk seperti ini bakal diajarkan Pak Hendra juga, ataupun di dasar estetika dan matra juga diajarkan juga seperti ini. Oke, mungkin kalian pelajari dulu pelan-pelan ya, ini masih part 1 ya. Nanti bukunya ini saya scan lagi ada part 2-nya. Nah, untuk penugasan nanti kalian bisa membaca untuk di LKP dasar gambar teknik ini untuk tugas-tugasnya ya, tugas di mata kuliah ini. Kalian bisa baca contoh-contohnya di situ ya. Kemudian mungkin penugasannya belum keluar ya saat ini. Sudah saya set waktunya nanti jam 11-an akan keluar tugasnya. Tapi jangan khawatir, ada saya kasih contoh tugas kakak tingkat kalian ya nantinya. Nantinya kalian akan bikin ini. Bisa kakak tingkat kalian juga bisa. Nah, nantinya kalian akan bikin notasi-notasi seperti ini ya. Notasi arsiran ya, tapi ini contoh ini belum tentu kalau bagus ya, kalian bisa ambil maknanya ya di sini. Misalkan bentuk arsirannya si pohon, dia belum sampai melingkar gitu ya. Jadi kalian bisa cari jangka ya untuk membuat lingkaran yang lebih bagus gitu. Kemudian kalau yang lain sudah lumayan ya, kayak batu tempel ini sudah bagus, tapi ini yang tengah ini kurang kotak dia, masih melengkung bentuknya. Kemudian notasi air, di sini kalian sebaiknya pakai jangka ya, kalau supaya hasilnya bagus ya. Tapi yang lainnya, drawing aja gitu. Nah ini ya, notasi-notasi yang diajarkan tadi gitu. Ini yang notasi apa? Kayak kontur tadi ya, notasi lingkaran, notasi tanaman ini masih kurang bagus karena bentuknya masih beraneka ragam, bukan melingkaran gitu ya. Mungkin kita lihat juga di tugas yang lainnya. Yang pasti sudah saya jelaskan di sini ya untuk garisnya ya. Jadi garis yang tebal ini, sorry kok belum muncul ya di situ. Nah itu di layar HP kalian, di situ ini ada tugas mandiri ya, buatlah garis. Nah ini menunjukkan karakter elemen lanskap ya. Ini ukurannya 8,3 kotaknya ya, kali 9 ya. Nah, di sini garis tepinya adalah 1,5 dari kertas ya. Ini adalah kertasnya. Yang saya kasih garis tebal ini adalah tepi kertasnya ya. Jangan membuat garis double untuk garis tepinya gitu ya. Nah, di sini dari sisi kertas adalah 1,5, sedangkan ini kotaknya ada berapa? 12 ya. Ada 12 kotak, kemudian jarak antar kotak ini 1 sentian ya. Jadi seperti inilah hasilnya gitu ya. Nanti dikasih nama dan difoto ya untuk tugasnya. Contoh tugasnya ya seperti tadi ya. Punya kakak tingkat kalian ya. Mungkin seperti ini. Yang kotak satunya ini batu tempel yang ujungnya membulat, yang kedua ini yang kotak ya, kemudian apa itu yang seginya banyak, kemudian ini notasi kerikil, ada notasi air, kemudian notasi batuan ya, ini notasi air lagi, kemudian ini notasi kemiringan gitu ya, kemiringan dari tanah, kemudian ini notasi pohon, notasi garis.
Di situ sudah lengkap, tinggal kalian ngerjakan aja ya. Nah, semuanya saya taruh di sini ya, di buku lembar kerja praktikum ini. Nanti kalian bakal menemukan materi dan contohnya juga ya. Kalian juga bisa membaca di sini ya, untuk materinya gimana. Ini belum kebuka, belum ke-download. Nah, nanti akan muncul ya di sini ya, di bab notasi bayangan tadi loh. Nanti akan muncul di sini. Ini internetnya mungkin agak-agak lambat ya, akhirnya nggak bisa download secara cepat ya. Nanti kalian bisa ini aja, di open new window, nanti bisa kalian download ya di bagian sini. Open new window, kemudian kalian download aja bukunya ini, bisa kalian baca di bagian bawah ya. Karena ini saya connect langsung nggak kebuka ya. Untuk contohnya ini ada yang nggak ke-download soalnya. Ini yang contoh kemarin. Ya ini ya. Nanti kalian baca aja, kerjakan sesuai dengan contohnya. Ini kan tugas yang kemarin ya. Ada 2 tugas, tugas yang kemarin, ada garis vertikal horizontal, kemudian dan seterusnya, ini tugas yang kemarin, kemudian yang tugas baru ini ada di bawah. Ini bukan salah-salah, yang ini ya, salah meletakkan tadi. Nah ini bisa kalian lihat contoh yang ini ya. Nah ini untuk tugas minggu ini sampai minggu ke depan. Di lembar kerja praktikum itu bisa kalian buka di tugas 03 ya. Tugas 03, tugasnya seperti itu. Iya, Ada Pak. yang ditanya dari sini? Sudah jam 11, nanti saya diprotes dosen yang lain kalau ada kuliah lagi ya. Sebenarnya mau saya praktekkan ya, jadi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Jadinya kalian pelajari dari lembar kerja praktikum dan tugas contoh tugas dari kakak tingkat kalian itu saya rasa sudah cukup ya. Nanti bisa kalian konsultasi di hari Jumat untuk progresnya. Jangan sampai belum mengerjakan apa-apa, paling nggak ya dikerjakan kalian cicil ya, mungkin kotak 1, kotak 2, kotak 3 gitu ya, yang kalian tunjukkan, bisa kalian tunjukkan ke saya dan teman-teman untuk contoh tugasnya gitu ya. Iya, Oke, Pak. saya rasa itu ya, kalau ada pertanyaan silakan itu sebelum saya tutup, karena waktunya udah menunjukkan jam 11. Kalau untuk bayangan yang tadi Bapak jelasin itu penting apa gimana sih Pak? Apa cuman kayak buat unsur keindahan apa gimana? Sebenarnya nggak wajib juga sih untuk bayangan ya, tapi kalau kalian mengerjakan tanpa bayangan sebenarnya nggak masalah juga sih. Kalau waktunya cukup dan faktor keindahan itu yaitu dikasih bayangan gitu. Saya rasa itu sih, siapa satu nih lagi. Ya Pak. Tapi saya rasa untuk tugas yang nanti belum ada bayangannya ya tadi ya, belum ada kayaknya tadi. Belum ada bayangan, masih menggambarkan teksturnya aja, notasinya aja gitu.